Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tubba'i wila amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musholla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Ditbek Ang Cibarusa Asri yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu, yang seluruhnya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Oleh karena setelah kita taklim nanti ada acara haul ibunda dari jamaah kita, yaitu ibunda dari Bapak Yatin, maka langsung saja mari kita awali, kita buka taklim kita hari ini, hari Sabtu, memasuki hari yang kelima di bulan Jumadil Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ketujuh di bulan Desember 2024. Mari kita buka, kita awali taklim kita pertemuan yang ke-612 hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, sholawat dan zikir jalalah, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita. Dan sekaligus kita doakan yang sedang sakit, di antaranya istri dari Bapak Abdul Hadi, yaitu Ibu Elis ya, Ibu Elis. Kita doakan juga Bapak Asim ya, Bapak Asim dan yang lainnya yang sedang sakit, baik jamaah kita maupun bukan jamaah kita. Yang jelas saudara kita seagama, siapapun dia yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang akan kita baca, yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, disehatkan kembali seperti sedia kala, sehingga mereka dapat beraktivitas di dalam kesehariannya sebagaimana biasa dan dapat menjalankan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Anak cucu kita, ponakan kita yang sedang menuntut ilmu, kita doakan semoga mereka selalu disehatkan jasmani rohaninya, dipanjangkan umurnya dalam keberkahan, dalam taat ibadah kepada Allah, dibaguskan akhlaknya, dikuatkan imannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, menjadi orang-orang yang berguna, yang soleh dan soleha. Betil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, tabat minhul buduru misla husnik ma ra'aina qattu ya
wajha sururi. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Annan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ada 4 perkara yang dapat menyebabkan, yang dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Meninggal dunia dalam keadaan buruk, dalam keadaan jelek. Jelek di akhir hayat. Ketika menghembuskan napasnya yang terakhir dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa iman, tidak membawa Islam, alias mati dalam keadaan di luar iman, di luar Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari kematian yang jelek, dari kematian yang buruk, dari kematian su'ul khotimah. 4 perkara tersebut adalah yang pertama at-tahawunu bisolah. Meremehkan perintah solat, yakni perintah solat fardu 5 waktu yang hukumnya wajib. Apabila perintah solat fardu 5 waktu yang hukumnya wajib kita remehkan, kita anggap sepele, kita anggap tidak penting, maka ini bisa mengakibatkan kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Meninggal dunia tidak membawa iman, tidak membawa Islam. Karena memang Allah tidak akan menjaga keimanan seseorang, Allah tidak akan menjaga keislaman seseorang manakala orang tersebut meremehkan perintah sholat fardu 5 waktu. Jadi jangan dianggap sepele ini, jangan dianggap main-main masalah sholat. Ini perintah yang paling terpenting di antara perintah Allah yang lainnya selain menuntut ilmu. Yang kedua adalah kita baca saja keterangannya. Wa qala ba'dul ulama
Al-asbabul muqtadiyatu lisu'il khotimati arba'atun. At-tahawunu bis shalah wa syurbul khamr wa uququl walidain wa ajal muslimin. Artinya telah diterangkan oleh sebahagian para ulama bahwa perkara-perkara yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan jelek, dalam keadaan buruk, dalam keadaan su'ul khotimah, itu ada 4 perkara. Yang pertama, at-tahawunu bis shalah, meremehkan perintah salat. Yang kedua, wasurbul khamr, meminum minuman yang memabukkan, baik yang berbentuk cairan atau minuman dan ataupun yang berbentuk serbuk seperti narkoba. Pokoknya intinya segala sesuatu yang dapat memabukkan, membuat akal sehat menjadi hilang, dan itu dilarang, diharamkan oleh Allah. Apabila dikonsumsi, apalagi secara terus-menerus, itu perbuatan dapat mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Yang ketiga, wa uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua, menyakiti hati kedua orang tua atau menyakiti salah satu dari keduanya. Menurut agama, kategori orang tua yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan, itu ada 4 golongan. Walaupun tidak satu nasab silsilahnya dengan kita, tidak sedarah daging, tapi yang 4 golongan ini, mereka menurut agama adalah orang tua yang wajib kita hormati, yang wajib kita muliakan. Mereka mempunyai kedudukan yang sama untuk kita hormati. Yang pertama tentu adalah ayah kandung kita, ibu kandung kita, yang setiap hari mereka memberikan santapan jasmani kepada kita berupa makanan dan minuman. Yang kedua, guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita. Mereka memberi kita santapan rohani, makanan-makanan rohani, makanan-makanan hati, agar hati kita, agar rohani kita sehat. Karena manusia terdiri dari 2 unsur, jasmani dan rohani. Baik jasmani maupun rohani, dua-duanya harus sehat. Apalah gunanya sehat jasmani saja, tapi kalau rohaninya enggak sehat, rohaninya sakit. Atau sebaliknya, dua-duanya harus sehat. Mereka lah orang tua kita, ayah kandung kita, ibu kandung kita di rumah, yang memberi kita makanan-makanan jasmani sehingga badan kita, tubuh kita sehat, segar bugar. Dan mereka lah orang tua kita yang memberi kita makanan-makanan rohani, santapan rohani berupa ilmu-ilmu agama. Siapa mereka? Para ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru kita. Itu mereka berkedudukan seperti orang tua, dan mereka mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, kita muliakan, sebagaimana kita menghormati, memuliakan ayah kandung kita, ibu kandung kita. Kemudian yang ketiga, perkara yang dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah adalah yang ketiga udah ya? Keempat berarti ya? Ya berarti ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah wa ajal muslimin, menyakiti saudara-saudara kita yang seagama dengan kita. Awas, hati-hati. Jangan sampai ucapan kita, perilaku kita, sikap kita,
tindakan kita menyakiti orang lain. Tidak boleh kita menghina orang lain. Boleh jadi orang yang kita remehkan, orang yang kita hinakan, di mata Allah dia lebih mulia daripada kita. Awas, hati-hati. Kita nggak boleh menjolimi orang lain. Maka pandai-pandailah kita menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita, tindakan kita, perilaku kita, tingkah pola kita, sepak terjang kita. Harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal mu'minu man amanahun nas ala dimaihim wa amwalihim, wal muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Artinya, orang muslim itu, yang disebut orang Islam itu, kata Nabi, adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum Pak Jepri, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Udah. Pak Warsono udah ada. Beliau jam 3 udah ada di sini dia. Tahajud di sini. Mangga dipayun depan. Jadi kata Nabi, orang Islam itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang pandai menjaga ucapannya dari ucapan-ucapan yang kotor, dari ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah, dari ucapan-ucapan yang membuat orang lain sakit dengan ucapannya. Dan juga orang Islam itu adalah orang yang pandai menjaga tangannya dari melakukan kejahatan kepada saudaranya sesama muslim. Jadi kalau umpama ada orang Islam tapi mengumbar ucapannya, berbicara semaunya tanpa dipikirkan terlebih dahulu baik dan buruknya, manfaat dan madaratnya, tanpa terlebih dahulu dipikirkan akibat yang akan terjadi kepadanya, ngomong asal bunyi, masa bodoh dengan orang lain, mau merasa sakit dengan omongannya atau tidak peduli dia. Nah, ini bukan orang Islam. Orang Islam itu nggak begitu. Orang Islam itu menjaga ucapannya. Kata Allah, wajtanibu qaulaz zur, jauhilah oleh kalian, kata Allah, perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang menyakitkan orang lain. Awas, hati-hati. Kita tidak dikatakan sebagai orang beriman kalau kita suka menyakiti orang lain. Rasulullah telah bersabda, man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dirinya benar-benar mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja, berkata yang bermanfaat untuk orang lain. Apabila tidak mampu berkata yang baik, tidak mampu berkata yang bermanfaat, aw liyasmut, mendingan diam saja. Para jamaah, nggak boleh kita hati-hati, jaga ucapan, jangan sampai menyakitkan orang lain. Itu pasti ada akibatnya itu, pasti itu. Nggak mungkin Rasulullah bohong. Jangan mentang-mentang kita kiai, kita ulama, kita gus, mentang-mentang kita pejabat. Jangan. Semua manusia di hadapan Allah sama. Yang membedakan kita di hadapan Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wal mu'minu man amanahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Kata Nabi, dan orang mukmin itu, orang yang beriman itu adalah orang
yang bisa dipercaya terhadap darah dan harta mereka. Artinya orang mukmin itu harus bersikap amanah, memegang amanah. Rasulullah menegaskan la imana liman la amanatalah. Kata Rasulullah, beliau menegaskan tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, yang tidak memegang kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepadanya. Dan mengkhianati amanah itu dosa besar. Kalau kita jadi ulama, jadilah ulama yang amanah, yang tetap komitmen konsisten berpegang teguh terhadap amanah yang telah diberikan oleh para nabi dan para rasul. Jadilah ulama yang lurus, jangan ulama penjilat. Kalau ulama penjilat itu bisa menghalalkan segala macam cara. Dia berani mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan. Dia berani merubah hukum. Kenapa? Karena ada duitnya. Itu ulama dunia. Nah, kita tidak boleh mengikuti ulama dunia. Yang kita ikuti ulama yang bertakwa kepada Allah, ulama yang akhlaknya bagus, mengikuti akhlak Rasulullah, ulama yang ilmunya mumpuni, ulama yang rendah hati walaupun dia ulama tapi tidak menunjukkan dirinya sebagai ulama. Ulama yang takut kepada Allah, ulama yang tidak terlalu cinta dunia, ulama yang zuhud. Itulah ulama yang lurus yang harus kita ikuti supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Kata Nabi, dan yang disebut muhajir atau orang yang berhijrah, kita nyebutnya hijrah. Tapi kalau saya sendiri menyebutnya hijrah karena itu huruf ro. Saya nggak bisa huruf ro saya baca ra. Khairayarah, saya nggak bisa membaca khairayarah, nggak bisa. Tetap saya baca ro, khairayarah. Salat asar bukan salat asar karena itu hurufnya huruf sod. Huruf sod mesti dibaca so, jangan dibaca sa. Sa ya huruf sa, sod ya huruf sod. Sa dibaca sa, sod dibaca so, asar huruf so. Jadi nggak ada salat asar. Yang ada salat asar, ain sod ro, wal asri demi masa, demi waktu itu hurufnya ain sod ro. Jadi nggak ada salat asar. Kalau asar ditulis dengan hamzah, sakro artinya bekas, nggak ada salat bekas. Yang ada asar. Aku niat salat fardu asar 4 rakaat, jangan asar. Nggak ada salat asar. Ini saya luruskan nih. Mungkin bapak-bapak selama ini aku niat salat asar. Nggak ada salat asar, yang ada asar. Saya berani mempertanggungjawabkannya dunia akhirat ini. Karena berdasarkan Quran hadis. Awas, jangan membiasakan yang salah, tapi biasakan yang benar. Jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak perkara-perkara salah sudah menjadi kebiasaan, padahal itu salah. Kita perbaiki sedikit-sedikit lah. Nah, inilah manfaatnya hikmahnya ngaji. Jadi yang tadinya nggak tahu ini salah, alhamdulillah jadi tahu kan, diperbaiki gitu. Ngaji ini namanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, orang yang berhijrah itu adalah orang yang menjauhi segala perkara yang telah dilarang oleh Allah. Itu namanya hijrah. Hijrah kata kita hijrah. Hijrah itu pindah dari tidak baik menjadi baik, dari pelit menjadi dermawan, dari malas menjadi rajin, dari buruk menjadi akhlaknya baik. Itu namanya hijrah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir, udah ada belum 30 menit ya? Ini terakhir nih. Terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Man kanat indahu majlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Fa innahu laisa samma dinarun wala dirhamun min qabli ayu khaja li akhihi min hasanatihi fa illam yakun hasanatuhu uhija min sayiatihi faturihat alaihi." Ini hadis sahih ini. Artinya begini,
Man kanat indahu majlamatun li akhihi. Artinya, barang siapa yang pernah berbuat jolim kepada saudaranya sesama muslim, maka hendaklah ia segera minta maaf kepadanya dari perbuatan jolim yang telah dilakukannya. Baik jolim dengan ucapan, contoh menghina orang lain, meremehkan orang lain, mengecilkan orang lain, itu juga jolim dengan ucapan. Jangan sekali-kali menghina orang lain walaupun secara mata kasat dia orang miskin. Boleh jadi dia lebih mulia di hadapan Allah dibanding kita. Karena yang Allah lihat bukan jasad kita, bukan tubuh kita, bukan kekayaan kita, bukan harta kita, bukan pangkat kita. Yang Allah lihat hatinya bersih enggak. Awas. Kita jangan terjebak dengan casing. Buat apa casingnya bagus kalau HP-nya jadul? Udah gitu nggak ada pulsa aja lagi. Jangan terjebak dengan casing. Oh, penampilan ulama banget tuh. Udungnya segede ban Vespa, sorbannya panjang menyapu jalan, gamisnya panjang, ulama banget. Ternyata buruk hatinya. Nauzubillah min. Awas jangan terjebak dengan casing. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang pernah berbuat jolim kepada saudaranya sesama muslim, maka hendaklah ia segera meminta maaf kepadanya dari perbuatan jolim yang telah dilakukannya. Itu kata Nabi, ini perintah Nabi. Kenapa? Fa inna laisa sama dinarun wala dirhamun min qabli ayu khaja li akhihi min hasanati. Karena pada hari kiamat nanti tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada rupiah, tidak ada mata uang, tidak ada sedikit pun uang yang kita bawa ke hari kiamat, harta benda yang kita bawa ke hari kiamat, tidak ada. Sebelum seseorang itu diambil kebaikan yang telah dilakukannya selama hidupnya dalam dunia, lalu kemudian kebaikannya diberikan kepada orang yang telah dijoliminya. Akhirnya kebaikan kita habis di hari kiamat. Jangan menganggap kecil doa menjolimi orang lain. Kita pernah menyakiti orang satu kata saja, itu akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Awas, hati-hati. Hati-hati. Misalnya si A pernah menyakiti si B dengan kata-katanya hanya satu kata. B, kamu melarat, sakit ya tuh. Orang melarat, korup melarat, tetap dia kalau disina mah sakit hatinya, tapi dia nggak bisa melawan. Kayak semut diinjak, dia sakit sebenarnya, cuma dia nggak bisa melawan. Tanya semutnya, ayo, mut sakit nggak? Sakitnya tuh di sini katanya. Itu binatang, apalagi manusia. Tukang es teh dibilang goblok. Masya Allah, masa seorang kiai begitu? Katanya Gus apa? Nggak ada Gus akhlaknya begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, si A menyakiti si B dengan satu kata, dan si B merasa sakit tapi dia nggak bisa melawan karena nggak ada kemampuan untuk melawan. Berarti si A telah berbuat jolim kepada si B. Maka kata Nabi, cepat-cepatlah kamu A minta maaf sama si B sebelum kamu mati. Karena nanti kamu di hari kiamat nggak bawa uang, nggak bawa dinar untuk membayar kejolimanmu kepada si B. Akhirnya kebaikan-kebaikan kamu A yang kamu lakukan, sholatmu, puasamu, baca Quranmu, zikirmu, tahajudmu, semuanya akan diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang kamu hina, yaitu si B. Ternyata kejolimannya tidak terlunasi dengan kebaikan yang diberikan kepada si B. Maka keburukan si B diambil oleh Allah, dibebankan kepada dia. Inilah yang disebut orang muflis, orang bangkrut di hari kiamat. Kebaikannya habis. Dan dia menerima dosa dari orang lain. Karena dosa orang yang dijoliminya oleh dia, oleh Allah dibebankan kepada dirinya. Ini yang disebut muflis, bangkrut. Kita nanti hari kiamat akan datang dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan tahajud kita, dengan zikir kita, dengan baca Quran kita. Tapi kalau kita pernah berbuat jolim kepada seseorang dan belum minta maaf, itu bisa-bisa bangkrut kita nanti. Awas, hati-hati, jangan dianggap remeh berbuat jolim. Masya Allah. Kemudian
Kata Nabi, fa illam yakun hasanatuhu uhija min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Apabila orang yang berbuat jolim tersebut sudah habis kebaikannya, kata Nabi, diberikan kepada orang yang telah dijoliminya, maka diambil keburukan-keburukan, dosa-dosa orang yang dijoliminya, diambil faturihat alaihi, dan dibebankan kepadanya. Naudzubillah min. Awas, hati-hati, jaga ucapan. Jaga ucapan, jangan mentang-mentang kita kaya, kita kiai, kita pejabat, lalu dengan semudahnya lisan kita meremehkan orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Demikian talim kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ada 30 menit ya. Kita langsung hijrah ya. Hijrah ke rumah Pak Yatin ya. Nanti sarapannya di rumah Pak Yatin katanya. Pak Yatin motong apa tahu? Baik. Demikian talim kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya para jamaah yang mulia, mari kita tutup talim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji atabatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Rabbi pampana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada, kapan saja kami berada, selalu Engkau berkahi. Ya Allah, barokahkanlah untuk kami, untuk keluarga kami, untuk anak cucu kami, untuk keturunan kami. Apapun yang Engkau berikan kepada kami, apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, barokahkanlah untuk kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jagalah hati kami, jagalah ucapan kami, jagalah perbuatan kami dari segala sesuatu yang Engkau benci, yang Engkau tidak suka.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak, langsung katanya.